Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi kita di kelas belajar online biologi, khususnya kelas 11 tentunya. Jadi hari ini kita mulai masuk di bab selanjutnya, bab 11 untuk semester 2. Ini merupakan pembahasan terakhir, bab terakhir. Setelah kemarin kita bahas mengenai bab 10, yaitu sistem reproduksi. Untuk bab 11 hari ini kita mulai masuk di materi sistem imun dan imunisasi pada tubuh manusia. Adapun pokok pembahasannya ada 4, yaitu antigen, antibodi dan patogen, kemudian mekanisme pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh, kemudian peradangan, dan yang terakhir kelainan-kelainan pada sistem imun manusia. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang pertama, mari terlebih dahulu kita kaitkan materi kita mengenai kehidupan sehari-hari yang tentunya sudah sering kita alami. Oke, sistem imun, ya, tentunya sudah sering kalian dengar kata mengenai imun, apalagi mengenai imunisasi. Nah, imunisasi ini selalu berkaitan dengan pada saat kalian batita atau pada saat masih bayi itu dibawa ke posyandu untuk imunisasi. Sebenarnya tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk sistem pertahanan atau perlindungan, itu kalian sudah paham. Nah, di sini judul kita bukan sistem pertahanan, melainkan sistem imun. Nah, apakah kalian tahu bahwa sistem pertahanan dan sistem imun itu berbeda? Ya, tentunya berbeda, tentunya masih saling berkaitan. Walaupun masih saling berkaitan, dia berbeda. Nah, untuk sistem pertahanan, dia kata kuncinya adalah melindungi. Kata kuncinya adalah melindungi. Contohnya kulit. Kulit sebagai jaringan tubuh kita yang tentunya sebagai sistem pertahanan. Ya. Kemudian saliva, pada saat kita makan, makanan kita dihinggapi patogen atau benda asing berbahaya, nanti kemudian akan dilawan oleh saliva yang mengandung sistem pertahanan tentunya. Nah, sistem imun yang kita bahas hari ini itu dia masuk ke sistem pertahanan. Jadi sistem pertahanan itu lebih umum. Nah, spesifiknya salah satunya dia kajian mengenai sistem imun. Ya, sudah pasti kalau kita bahas mengenai sistem imun berarti larinya pasti ke sistem pertahanan. Oke. Berbicara mengenai materi kita sebelumnya mengenai sistem reproduksi, kita ada pembahasan mengenai kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Sudah kalian tahu bahwa salah satu yang paling banyak dikenal yaitu AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kata kunci imunodefisiensi. Ada penurunan sistem imun sehingga seseorang terkena AIDS, sehingga HIV, Human Immunodeficiency Virus, itu masuk ke tubuh kita karena imun kita yang mengalami defisiensi atau berkurang. Jadi kaitannya materi kita mengenai sistem imun ini tentunya mengenai berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering menginfeksi seseorang. Kenapa? Pada dasarnya tidak semua penyakit diterima oleh seseorang, diinfeksi oleh seseorang itu karena sistem imun yang kurang. Ada beberapa penyakit yang justru karena dia kelebihan sistem imun atau sistem imunnya yang terlalu kuat sehingga penyakit tersebut menginfeksi seseorang tersebut. Contohnya apa? Lupus dan leukemia. Lupus ini penyakit yang mematikan. Kenapa saya bilang? Karena dia merangsang atau merusak jaringan yang paling luar sampai yang paling dalam, kulit, mata, jaringan ikat, sampai kardiovaskular kita, jantung kita dia rusak. Nah, ini terjadi apa? Karena sistem imun kita yang berlebihan terlalu kuat sehingga sel-sel yang dihasilkan untuk melawan patogen itu justru memakan sel-sel kita sendiri, artinya senjata makan tuan. Ya. Sama dengan leukemia. Leukemia adalah kanker sel darah putih, leukosit.
Kenapa? Karena ada pertumbuhan sel yang abnormal. Abnormal itu tidak normal, terlalu berlebihan, sehingga sel-sel darah putih yang siap jadi sel darah putih yang nantinya akan jadi fagositosis atau memakan patogen, ini justru bukan patogen yang dia makan, melainkan yang dia makan adalah jaringan atau sel-sel tubuh kita yang lain. Contohnya sel-sel darah kita, sehingga kita kekurangan sel darah. Justru ini juga mematikan, sangat mematikan. Itu beberapa contoh penyakit yang terjadi karena sistem imun kita yang terlalu kuat. Tapi hanya beberapa, sebagian besarnya adalah penyakit yang kita terima karena sistem imun kita yang kurang. Contohnya COVID-19 ini yang sudah malah terjadi, itu karena sistem imun kita yang lemah sehingga virus tersebut mudah masuk. Itu Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu antigen, antibodi, dan patogen. Tentunya ini berkaitan mengenai sistem imun, sehingga untuk kita lanjut ke materi selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, ini sangat penting untuk diketahui. Nah, coba perhatikan gambar di samping saya. Ada analogi perumpamaan dari keterkaitan tiga komponen ini: antigen, antibodi, dan patogen. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan dulu yang antigen. Antigen ini dia di tengah-tengah antara patogen dan juga yang huruf Y, yaitu antibodi yang bentuknya huruf Y. Nah, patogen itu sebenarnya antigen itu sebenarnya apa? Antigen yaitu zat kimia yang memicu respon pengeluaran antibodi. Makanya dia seolah-olah sebagai penghubung. Ya, jadi antibodi yang akan diproduksi ini akan mengikut nanti dengan patogennya. Ya, seperti itu. Makanya dia sebagai zat pemicu diproduksinya antibodi. Kemudian ada antibodi. Antibodi ini adalah bagian dari sistem imun kita yang dihasilkan oleh sel darah putih, tentunya leukosit. Ini dia bentuknya huruf Y. Di ujungnya ini akan menjadi pelekat antara antigen dan antibodi. Nama lain dari antibodi yaitu imunoglobulin. Jadi nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin yang akan mempertahankan tubuh kita dari patogen yang nantinya akan dikenali oleh antigen. Jadi antibodi ini sebenarnya pelaku utama dari proses sistem pertahanan yang terjadi pada sistem imun kita. Kemudian ada patogen. Patogen ini bisa berupa mikroorganisme